Hai semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri atau RTJM di Ibu Kota Negara Nusantara. Pembangunan Rumah Menteri di IKN telah menarik banyak perhatian dan menjadi sorotan di berbagai media. Di video ini kita akan mengulas dengan lengkap mengenai desain, progres pembangunan, dan fakta menarik lainnya terkait Rumah Tapak Menteri di IKN. Jadi langsung aja kita mulai. Berbagai infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara terus dikebut pembangunannya. Salah satu yang sudah mulai terlihat wujudnya adalah Rumah Tapak Jabatan Menteri atau Rumah Menteri di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprianto, mengatakan direktoratnya saat ini terus berupaya mempercepat proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN. Direktorat Jenderal Perumahan menyatakan bahwa progres pembangunan Rumah Menteri di IKN per tanggal 10 Juli 2023 sudah mencapai 16,8%. Rencananya pembangunan sebanyak 36 RTJM yang dibangun di dua kawasan, yaitu 12 unit di Persil 104 dan 24 unit di Persil 105 IKN tersebut, dan akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Hujurat, menerangkan, dalam pembangunan RTJM di IKN, pihaknya juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian, maupun pemanfaatan teknologi. Beberapa aspek tersebut diantaranya responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta penggunaan sistem smart home. Mengutip data Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, bangunan Rumah Menteri di IKN berbentuk rumah tapak yang akan dibangun lebih tinggi dari permukaan jalan. Terdiri dari dua lantai dan dilengkapi dengan area semi basement sebagai area servis, sekaligus untuk mensiasati perbedaan tinggi atau kontur tanah. Dengan konsep ini, pembangunan Rumah Menteri di IKN dibangun dengan memanfaatkan kontur alami tanah sehingga lebih ramah lingkungan. Sebelumnya, Iwan menjelaskan 36 rumah tapak tersebut memiliki dua lantai dan satu lantai semi basement, serta telah dilengkapi furniture. Dia menggambarkan perumahan tersebut akan mirip dengan Widya Chandra Residence di Jakarta. Ada dua lantai plus semi basement, tapi kami bikin versi lebih smart and green. Hunian berbentuk rumah tapak ini memiliki dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope, dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1000 meter persegi. Pada lantai basement, diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Di lantai pertama akan berisi teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan kamar tidur tamu. Sedangkan di lantai 2 merupakan area pribadi, berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak. Tiap rumah dilengkapi dengan perabotan lengkap. Selain itu, kompleks rumah tapak tersebut nantinya juga akan ditanami beberapa tumbuhan, seperti anggrek hitam, pohon ketapang, pohon jambu, dan sebagainya. Hujurat menyatakan, nantinya akan digunakan desain dengan memanfaatkan elemen Nusantara pada desain bangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN tersebut. Selain itu, para penghuni nantinya juga mudah untuk menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya 10 menit saja. Pembangunan konstruksi rumah menteri di IKN dilaksanakan oleh PT Adikarya Persero Tbk, kerjasama operasi dengan PT Ciria Jasa Engineering Consultant untuk pelaksanaan pembangunan hunian tersebut. Sementara, paket manajemen konstruksi pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya Persero, PT Indah Karya Persero, PT Surya Perkasa Raya KSO. Ruang lingkup pekerjaan meliputi antara lain perencanaan perancangan Persil 104 dan 105, pekerjaan konstruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial, kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan, dan pekerjaan furniture. Biaya anggaran pembangunan rumah menteri ini mencapai 520,46 miliar rupiah melalui skema multi-years kontrak 2022 hingga 2024. Sejumlah kalangan menyambut positif proyek ini, menganggapnya sebagai langkah maju untuk menunjang efisiensi kerja menteri dan memberikan kenyamanan bagi para pejabat negara. Pembangunan proyek ini terus diikuti dengan antusiasme oleh publik karena dampaknya yang signifikan dalam memajukan dan memperbaiki kualitas kerja para menteri. Itulah beberapa informasi menarik mengenai progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Negara Nusantara. Diharapkan pembangunan rumah menteri di IKN ini dapat siap huni pada Juni 2024, seiring dengan pemindahan tahap pertama Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar mendapat informasi terbaru dan tetap nantikan eksplorasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, tetap update, dan tetap sukses!